Oke teman-teman, kita akan membahas secara sainsnya di dalam langkah ini. Langkah ini yaitu langkah merendam biji dengan air. Di sini merendam biji di dalam air ini bisa dilakukan 6 jam, 12 jam, dan 24 jam. Kita akan bahas mengapa sih ada lama, apakah lebih lama itu lebih baik atau lebih sebentar itu lebih baik. Nah, kita akan bahas fungsi dari air. Air ini memiliki 4 fungsi. Yang pertama, air ini dapat melunakkan kulit biji, embrio, endosperm, sehingga kulit biji menjadi robek. Kita bisa membandingkan, kalau kita merendam, silahkan teman-teman untuk mempraktekannya di rumah, merendam kulit biji kacang hijau ini, ada yang 6 jam, 12 jam, ataupun ada yang 24 jam. Silahkan diamatin kulit bijinya. Jadi apakah semakin lama itu akan semakin robek, atau dia akan semakin mengecil, mengerut, atau dia robek dan mengembung. Nah, itu kita akan silahkan teman-teman diamati. Nah, yang kedua, ini sebagai alat transportasi larutan zat makanan. Tumbuhan tidak akan, walaupun kita memberikan pupuk sedemikian rupa, sedemikian banyak, tidak bisa tumbuh tanpa ada air, sehingga kita wajib menyiramnya tiap hari, apalagi dalam proses perkecambahan. Fungsi air ini sangat penting karena dalam proses perkecambahan ini si biji tidak perlu memerlukan pupuk yang lebih, tapi dia hanya memerlukan air, sehingga fungsi air ini sangat berpengaruh terhadap proses perkecambahan. Dan yang ketiga, memfasilitasi masuknya oksigen ke dalam biji yang akan kita bahas berikutnya. Dan yang keempat, mengancarkan protoplasma untuk aktivasi berbagai macam fungsi sel. Nah, sekarang kalian tahu kan apa itu fungsi air dalam perkecambahan ini, sehingga perendaman lebih lama ini akan mempengaruhi terhadap cepatnya panen dari toge ini. Oke, kita akan membahas tentang proses seleksi bibit yang ada dalam tahapan pembuatan toge ini, dalam perkecambahan toge ini. Nah, dalam proses seleksi bibit, tadi ada kaitannya dengan kita merendam, kan? Setelah kita merendam beberapa jam, kita biarkan, itu ada, kita lihat, kita perhatikan ada biji yang mengambang. Nah, biji yang mengambang itu diharapkan jangan ditanam. Jadi biji yang mengambang ini kita harus seleksi bibit. Jadi jangan ditanam ke media tanam. Kalau kita ini media tanamnya botol ya, kalau di dalam ini media tanamnya tanah. Boleh kapas kalau dalam penyemaian atau apapun. Yang penting kita akan sampai tumbuh kecambah. Nah, di dalam proses seleksi bibit ini si biji kita seleksi. Yang mengambang kita buang, dan yang kita gunakan yang tenggelam di dalam air. Kita akan bahas kenapa yang mengambang dibuang. Nah, di sini pembahasannya, kalau biji yang telah rusak, kosong, atau kandung lembaganya telah rusak, maka dia lebih ringan daripada massa jenis air, sehingga di sini mereka otomatis mengambang. Jadi paham kan kenapa para petani mengatakan kalau dalam proses seleksi bibit setelah perendaman yang mengambang dibuang bibitnya. Nah, biji yang telah rusak ini tidak akan kompatibel lagi, sehingga tidak akan mungkin untuk tumbuh.
Ya teman-teman, kita tahapan berikutnya tadi setelah kita merendam dengan air, biji dengan air kurang lebih 12 jam, lalu kita memasukkannya biji, terus kita menyaringnya dan memasukkannya ke dalam wadah yang setelah disiapkan di sini adalah botol bekas. Nah, kalau kalian bisa apa saja. Nah, kita akan membahas bagaimana sih perkecambahan prosesnya sampai tumbuh menjadi tanaman atau menjadi toge. Nah, di sini di dalam perkecambahan terdapat dua proses, yaitu secara fisika, sebelah kiri secara fisika dan secara kimia. Nah, secara fisika yang terjadi adalah proses masuknya air ke dalam biji. Itu dikarenakan adanya perbedaan potensial air dengan molekul yang ada di dalam struktur mikroskopik si sel tumbuhan atau sel biji ini. Nah, ini yang disebut dengan proses difusi pada tanaman. Ini terdapat perpindahan air melalui ruang interseluler dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi dengan menggunakan organ rep, mikrofil, dan hilum. Nah, setelah di dalam air ini akan tarik-menarik dengan gaya tarikan molekul air dengan gaya tarikan molekul yang ada pada struktur mikroskopik dalam sel tumbuhan ini seperti selulosa, butir pati, protein, sehingga akan mengembung, sel akan mengembang. Masuknya air ini sel akan mengembang. Tadi sudah kita bahas bahwa di sini di fungsi air. Nah, fungsi air ini sangat berpengaruh juga di dalam proses fisika. Jadi tidak akan terjadi proses inhibisi kalau tanpa air. Begitu. Nah, sekarang kita akan membahas secara kimia. Kimia ini masih kaitannya dengan air. Nah, tadi perendaman dengan air, tanpa air ini tidak akan terjadi proses kimia. Proses kimia itu apa? Ini proses kimia itu adalah pengaktifan enzim. Pengaktifan enzim ini untuk lebih cepat tumbuhan itu adalah tumbuhan itu untuk tumbuh. Nah, pengaktifan enzim ini bagaimana prosesnya? Yang pertama, diawali dengan air masuk, itu mengaktifasi hormon giberelin. Jadi air masuk ke dalam biji dalam proses tadi perendaman tadi ini adalah fungsinya untuk mengaktifasi hormon giberelin. Mengaktifasi hormon giberelin. Sehingga hormon giberelin ini memacu lapisan butir-butir yang ada di butir-butir aleron. Nah, bisa kita lihat gambar di sini mana butir aleron ini adalah ini. Ini endosperm dan ini air masuk. Ini akan mengaktifasi hormon giberelin. Setelah itu hormon giberelin ini mengaktifasi butir-butir aleron yang akan memacu untuk mensintesis adanya enzim alfa amilase dan protease. Nah, enzim alfa amilase dan protease ini yang ada di sini, ini fungsinya untuk memecah amilum dan protein yang ada di dalam endosperm. Mana endosperm? Ini endosperm ya. Nah, enzim ini untuk memecah amilum dan protein sehingga menghasilkan sebuah glukosa dan asam amino menjadi sebuah substrat. Nah, ini sudah menjadi substrat, ini dapat menjadi dilanjutkan proses metabolisme. Dalam hal ini jadi dia dapat melakukan proses respirasi. Ketika sudah melakukan proses metabolisme, maka menghasilkan energi. Untuk menghasilkan energi untuk apa? Yaitu untuk memecah sel secara mitosis sehingga biji menjadi pecah dan terjadi proses perkecambahan yang ditandai dengan adanya planula ini. Ini yang gambar di sini. Nah, yang kita harapkan dalam perkecambahan ini kita simpan kurang lebih 3 hari, kurang lebih 2 atau 3 hari ini untuk proses perkecambahan. Nah, ini proses secara fisika, secara kimianya seperti ini.
Tahapan berikutnya yaitu menyimpan setelah dimasukkan ke dalam botol, yaitu menyimpan di tempat yang gelap atau dimasukkan ke dalam kresek hitam. Kenapa kresek hitam? Kenapa nggak kresek putih? Kita bahas di sini. Tempat penyimpanan untuk pertumbuhan, untuk pertumbuhan kecambah, ini ada hubungannya dengan hormon. Hormon pertumbuhan itu salah satunya adalah hormon auksin. Hormon auksin ini untuk mempercepat proses pertumbuhan tanaman, baik akar, batang, kecambahan, pembelahan sel, kematangan, dan mengurangi jumlah biji dalam buah. Namun, hormon auksin ini bersifat fotosensitif, yang berarti bahwa kinerja hormon ini dapat melambat ketika terkena sinar matahari. Seperti yang kita bisa lihat di dalam gambar berikut ini. Jika terkena sinar matahari, maka tumbuhan batang tidak akan menjulang. Tetapi jika ini sinar matahari berkurang, ini akan mengikuti ujung ini, yang kursor yang saya tunjukkan ini akan mengikuti sinar matahari. Nah, namun ini tidak terkena sinar matahari langsung, sehingga hormon auksin akan terus memproduksi dan dia akan terus memanjang. Kita kaitkan dengan perkecambahan toge ini. Yang dibutuhkan petani yaitu kecambah toge, bukan untuk pertumbuhan tanaman. Sehingga yang difikirkan oleh petani itu bagaimana caranya supaya cepat panjang dan cepat dipanen. Sehingga mereka mensiasati solusinya dengan tidak diberikan cahaya. Karena ketika diberikan cahaya, si togenya pertumbuhannya melambat, sehingga panennya bisa menjadi 5 hari atau 6 hari. Sedangkan toge jika ditutup di dalam tempat yang gelap, maka pertumbuhannya akan cepat. Jadi di sini kita mensiasati dalam proses hormon auksin. Ini yang berperan dalam pertumbuhannya untuk hormon auksin. Nah, namun di sini ada kekurangannya, karena kalau tanaman tidak diberikan cahaya, maka dia tidak akan, pertumbuhan zatnya tidak akan menghasilkan klorofil, sehingga tanaman memiliki warna hijau muda atau yang disebut dengan etiolasi. Nah, ini kasus etiolasi ini kalau di dalam tumbuhan, dia akan pertumbuhannya tidak akan bergizi kalau kita sebut begitu. Jadi dia akan menjulang tinggi, namun tidak lama kemudian dia mati. Namun etiolasi ini sangat digunakan dalam perkecambahan toge ini. Nah, ini kita bisa dilihat ada yang disebut etiolasi dan normal. Jelas kalau etiolasi ini yaitu dia kurang diberikan sinar matahari, sehingga hormon auksin terus menambah, memproduksi, dan dia akan menjulang tinggi. Nah, sedangkan kalau yang normal, dia warnanya hijau dan pertumbuhannya optimal. Sehingga kalau kita dilihat dari kebutuhannya, jika dibutuhkan untuk perkecambahan toge, yang dibutuhkan ada etiolasi dan bisa dipanen dalam waktu 2 hari.